Ini kalau misalkan sekarang nih ya di dunia seperti sekarang ini kita sangat dimudahkan dengan digitalisasi. Betul. Ya kan. Terus juga aplikasi-aplikasi juga memudahkan kita untuk bekerja, ya kan. Tapi nih ya ada kekurangan juga nggak sih? Bener, banyak banget. Tapi kita mungkin bahas kelebihannya dulu ya. Boleh. Di dunia persilatan, dunia maya ini ya. Betul. Guys ya, kita gak bisa bohong ya, gak bisa pungkiri bahwa kecanggihan teknologi tuh ya bisa bikin kita jadi akses informasinya lebih cepat. Betul. Gitu. Dan yang paling gua rasain adalah karena sekarang kita tuh main sosmed, means kita tuh bisa create our own media. Betul. Ya kan, jadi dimana kita tuh bisa nge-publish hal yang bener-bener real time. Betul. Bahkan kadang lebih cepat dari apa yang mass media sampaikan. Gitu. Jadi kan kita kayak ngelihat misalnya amit-amit ada musibah gitu. Itu tahunya dari Instastory teman dulu. Betul. Baru mungkin sejam kemudian naiklah di platform-platform berita yang memang official gitu. Tapi kadang gue ngerasa ya dengan saking banyaknya info itu beneran terjadi tuh too much info alias kayak terlalu terkontaminasi informasi yang bahkan gak cuma positif aja tapi negatif yang akhirnya gue kayak gue gak pengen tahu, boleh gak sih gitu. Lo pernah ngerasa gitu gak sih? Gue pernah ngerasain gitu juga, apalagi kan di kala yang sekarang lah ya masih pandemik juga gitu, banyak informasi-informasi yang belum tentu itu benar ya kan. Dan kalau misalkan memang kita tidak bisa nyortir informasi, itu kan bisa menjadi negative insight buat kita sendiri ya kan. Dan ditambah lagi nih kalau misalkan di dunia teknologi sekarang yang begitu canggih, kita juga selain mendapatkan informasi, kita juga bisa ngedevelop self branding kita sendiri. Benar. Tapi gue menarik sih ngerasa tentang self development atau self branding tadi ya. Gue ngerasa itu tuh udah kayak CV gue yang lebih light dan lebih casual. Terutama misalnya Instagram profile. Betul. Gitu ya guys ya. Lo pernah gak sih do judge a person by its profile on Instagram gitu? Sesimpel gini deh. Lo tau gak sih kemarin si Anu jalan sama Anu? Yang mana? Lihat dong Instagramnya. Nah, gue pernah. Gue kayak anjir, gue berarti harus memperhatikan apa yang gue post dong. Since orang segampang itu loh untuk ngejudge orang lewat sosial medianya. Bener banget. Apalagi kan sekarang belum tentu, biasanya ya orang di Instagram apalagi selalu pengen menunjukkan jati dirinya itu adalah sesempurna mungkin. Gak pernah kelihatan yang namanya susah ya kan. Pasti ya namanya orang lah ya bikin citra, pasti pengen citranya bagus dong. Betul, ya kan. Tapi yang dipakai malam ya laki-laki. Jangan. Nah, soalnya itu kayak bukan brand kita bukan ya. brand kita. Oke, yang agak bau bengkoang, yuk lanjut. Nah, jadi guys memang di era teknologi dan juga di mana kita berlomba-lomba ya bikin profile kita semenarik mungkin gitu ya. Kita tuh kadang suka comparing ourselves to others, yang mana lagi-lagi itu tuh sebetulnya yang ditampilin sama orang lain cuma yang bagus-bagusnya aja. Setuju. Of course, karena ya masa sih kita spreading negativity di sosial media. Kita kan pasti pengennya yang positif, negatif. Nah, tapi kadang itu suka kebablasan enggak? Bener banget. Kebablasan itu akhirnya jadi orang nih yang misalkan capabilities dirinya itu nggak sama dengan orang yang pengen ditiru, akhirnya itu menjadi muncul insecure yang memang menjadi negativity buat si buat orang tersebut. Misal nih ya. Buat kita gue juga suka kok ngerasa gitu. Buat gue gitu, misalkan kayak ngeliat kok nih orang karirnya cepet banget ya naiknya, kok gue di sini aja. Misalnya dia tuh kalau nggak salah kedukunnya di Banten. Coy. Enggak, maaf ya. Aku cuma bercanda. Selain bisnis itu, terus apalagi ya, gue ngerasa sendiri sih masalah insecure ya, yang pernah gue alamin gitu India. Itu tuh adalah pastilah ada perbandingan karir. Misalkan kayak kok dia baru masuk udah bisa dapat di posisi ini, sedangkan gue yang memang udah meronta-ronta nih dari awal gitu ya, gue bekerja misal gitu ya, tapi kok gue stuck di sini aja ya gitu. Pasti ada yang namanya perbandingan itu, dan itu yang harus benar-benar diperhatikan dengan secara seksama. Ada. Benar-benar guys. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat gitu ada orang profilnya kok kayaknya bagus banget, terus feednya tuh liburan mulu, terus udah gitu mungkin kayak dia pamer kerjaannya dia, itu jangan berkecil hati, anggap aja mungkin dia dukunnya kuat ya. Jangan balik lagi ke sana. Mungkin memang karena dia etos kerjanya bagus. Iya, tapi gue juga ngerasa sih apalagi field kayak kita ya, maksudnya kita sebagai host, sebagai MC juga gitu.
gue memang kadang ngerasa ada urge untuk kita nge-publish si apa yang sedang kita lakukan. Kayak sekarang nih, pasti kita sebelum ngetik ada tuh instastory. Bener. Karena to be honest itu tuh buat mancing juga gitu, supaya nanti mungkin ada potential client yang dia melihat field gue ini, akhirnya mereka juga mungkin supaya nanti top of mind-nya kalau butuh host mungkin bisa ke Indi atau ke Elga. Benar, gitu. Karena kan si sosial media sendiri gitu ya, itu tergantung bagaimana kita cara menggunakannya. Apakah memang dari segi pekerjaan kita yang kita tonjolkan, ataukah memang keahlian yang mereka tonjolkan, ataupun mungkin kekurangan yang mereka tonjolkan. Kan ada juga ya sekarang yang memang orang-orang yang mau dicemooh. Oh iya, yang menjadikan suatu konten. Betul. Gitu. Jadi kayak tapi kalau menurut gue jangan sih ya kalau yang negatif-negatif gitu. Karena kita kan berusaha untuk menjadi lebih positif lah sekarang. Betul ya, positif dalam hal hal-hal yang inspirasinya tuh ada buat dibagikan, inspiratif deh ya kayak gitu in short. Jadi jangan yang kayak lo mencontohkan yang tidak baik, karena yang gua takutkan ya dari sosmed kalau misalnya kita terlalu gamblang gitu, kita nggak tahu kan mungkin ada followers kita atau siapa deh yang lihat kita akun kita gitu, meskipun nggak follow tapi mampir ke akun kita, taunya masih anak di bawah umur. Betul. Belum tahu kan gitu mana yang baik dan benar, taunya plek-plek contoh gitu aja tuh jadinya kayak wow kita memberikan contoh yang tidak baik. Betul. Gitu. Nah itu juga memang harus ya namanya kita bermain sosial media, kembali lagi kita harus benar-benar wise, harus bijaksana. Apa yang harus kita post, apa yang enggak gitu, apa yang masuk ke close friendnya ini banyak cepu apa enggak. Iya kan, itu kan ya. Hati-hati ya, jangan sampai nanti dicepuin close friend masuk ke lambe-lambe. Nah tapi kalau misalnya ini sendiri nih, hal yang paling insecure itu apa sih? Sekarang kan kalau misalnya ya Indi ya kan semuanya bisa lah. Masa sih? Ya ampun, aku belum sih kayak duit tumbuh di tanaman gue belum sih ya. Itu gue pengen bisa sih kalau bisa ya. Andai kan uang tumbuhnya cepat, munculnya cepat seperti bulu ketiak. Waduh. Iya kan? Jadi gak usah terus waxing ya? Gak usah, gitu kok cepet banget. Perasaan gue baru wax kemarin kok udah ada muncul-muncul di rambut halus gitu. Apa ya, pasti sih kalau yang namanya insecure gitu. Apalagi kan tadi seperti yang udah kita bahas di era sosial media ini, kita sering banget comparing ourselves gitu. Nah apalagi ya guys, semenjak pandemi kita kan lebih banyak ngabisin waktu di depan layar alias screen time nambah tuh. Ya kerjaannya pasti banyak tuh, sliding di sosial medianya, Instagram, TikTok, bolak-balik itu aja gitu. Padahal kayaknya udah habis yang di scroll gitu, dan ngelihat orang-orang nge-publish kok kayaknya bener yang kayak lo bilang tadi, karirnya oke, terus kayaknya dia liburan kemana-mana menyenangkan gitu, terus kayaknya dia surrounded by orang-orang yang menyenangkan juga gitu. Tapi dan again kita harus sadari bahwa itu tuh kan yang ditampilkan cuma yang bagus-bagusnya aja gitu. Nah kalau gue tuh biasanya ngerasa insecure, ada sih gue ngerasa yang waktu awal-awal pandemi itu tuh gue punya banyak banget plan gitu. Gue pengen running di 2020. Gue udah punya timeline di per semester apa? Biasanya kalau anak-anak agensi tuh ya semester ya kan quarter 1, quarter 2, quarter 3 gitu. Meskipun saat itu gue udah full time freelancer gitu. Nah, itu gue ngerasa wah ini gue kecolongan nih. Tapi yang bikin gue sadar adalah you're not alone gitu. Ini seluruh dunia loh yang shutdown, bukan cuma lo doang. Jangan ngerasa lo paling apes, paling suwe gitu, karena yakinlah di luar sana juga ya seluruh dunia plannya berantakan. Betul. Gitu. Dan apalagi gue ngerasa di situ tuh kayak biasanya gue sibuk tuh ya, kayak misalnya dari bangun tidur plan gue sampai gue tidur lagi tuh udah ada tek mau apa gitu. Nah ini tuh gue bisa yang kayak karena kita seharian di rumah lah, gue besok bangun apa purpose gue gitu. Jadi gue ngerasa ada I'm not good enough di situ just because I'm not busy. Jadi ngerasa kalau gua nggak busy berarti gua nggak produktif gitu. Padahal salah ya guys. Kadang kita juga mungkin kalau lagi sibuk tuh mungkin bisa ditelaah lagi apakah sibuknya faedah atau tidak ya. Jangan sampai hidupnya sibuk tapi tidak jelas hidup ngapain gitu. Ternyata sibuknya hanya nongkrong dari coffee shop ke coffee shop lain. Nggak, jangan gitu. Terus gua sempat ngerasa juga cewek terutama sih ya. Biasanya lagi-lagi appearance gitu. Jadi gua pernah mendengar katanya cewek itu no matter seberapa kurus dan cantiknya, dia akan tetap selalu merasa gendut dan jelek. Kenapa sih? Gue juga penasaran.
kenapa sih cewek itu selalu padahal udah misalnya udah badannya udah bagus tapi kira kok gue gendut ya, kok gue makanannya kebanyakan, kenapa sih? Gue pengen tahu banget. Kalau menurut gue sih mungkin ada juga ya pengaruh dari mass media yang di-create. Oh, oke. Ya kan? Kayak kita tuh dari dulu selalu dijejelin dengan standar beauty tuh gini loh. Warna kulitnya harus warna kulit ini, kemudian juga bentuknya harus seperti ini, harus like supermodel gitu. Jadi itu tuh kan tertanam dari awal dan mungkin ya itu juga standar di masyarakat tuh yang berlaku seperti itu. Padahal menurut gue, dan gue bersyukur sih sekarang Gen Z dan juga milenial udah mulai aware. Ya? Kalau lo tuh cantik bisa dengan berbagai macam warna kulit gitu. Mau lo ada selulit misal atau apapun udah. Kylie Jenner tuh ada bekas luka di pahanya gede banget. Bener, dan dia nggak ngerubah itu. Padahal gue yakin ya duitnya udah nggak berseri, dia bisa banget sih menutupi itu. Tapi di beberapa fotonya dia memperlihatkan itu dan itu menurut gue goresannya gede banget. Nah, makanya harus benar-benar yang namanya mencintai diri sendiri. Mau kayak gimana pun ya udahlah, bersyukur aja yuk. Memang kita diciptakan seperti ini. Kita sudah diciptakan, tapi bagaimana caranya kita untuk menghargai apa yang sudah diciptakan sama kita. Benar banget ya, dan nggak usah ngerasa kayak you are not good enough gitu. Ketika lo ngerasa lo nggak produktif, bahkan sekarang nih ketika gue udah mulai new normal gitu, kesibukan gue udah mulai normal lagi. Ada tuh capek-capeknya, nah inget aja gitu. Kalau misalnya lagi capek, gue suka mikir, ya ampun boleh gak sih ya Allah besok gue pengen jadi orang biasa aja sehari. Gue capek dengan sebuah keambisian yang ada. Itu penting loh. Untuk kayak you do nothing for a day, itu tuh penting untuk bikin tetap waras. Iya gitu. Karena kita apa ya, namanya kita seorang manusia itu pasti perlu yang namanya quality time with ourselves ya kan. Karena kalau misalkan kita terlalu hektik dengan semuanya, terus kita selalu compare each other gitu ya tentang posisi atau apapun, itu bakalan bener-bener nambah insekuritas lu tuh bakalan terus bertambah. Bener-bener. Jadi sebetulnya kita harus paham timeline-nya orang tuh beda-beda ya. Betul. Guys ya gitu. Start gua dan start Elga akan sama. Mungkin Elga udah di mana, gua baru di mana. Tapi ya karena mungkin nggak bareng startnya. Benar. Gitu. Jadi lo jangan ngebandingin dan jadi ngerasa lo jadi less valuable. Itu jangan, akhirnya gua pahamin juga. Dan ya udah, kalau misalnya lo ngerasa lo hari ini nggak produktif juga nggak apa-apa, karena lo juga dikejar apa sih, emang mau kemana? Toh kita gitu manusia. Ya. Bener banget. Nah kalau misalkan gua sendiri nih, gua juga ada agak sedikit cerita lah ya mengenai insecure. Karena kan kebanyakan kalau misalkan menurut yang lainnya gitu ya, kalau insecure itu kan kebanyakan dari cewek. Padahal laki-laki juga banyak insecure-nya. Nah soalnya tadi ngelanjutin yang gue bilang, cewek tuh nggak peduli seberapa lo cantik dan seberapa lo kurus, lo akan tetap merasa jelek dan juga gendut gitu ya. Sedangkan cowok yang gue dengar adalah nggak peduli seberapa gendut dia dan seberapa botak dia akan ngerasa dirinya ganteng dan keren. Salah. Gue nggak ngerti kenapa sih yang nulis quotes itu gitu kayak gendut dan botak. Aneh juga. Apakah ini kerontokan dini ya, kerontokan dini gitu. Nah kalau cowok tuh gimana sih? Nah yang di lingkungan gue lah ya, kalau misalkan cowok sendiri itu kan sebetulnya cowok itu mereka itu sangat gengsi untuk mengutarakan apa yang mereka rasakan. Nah menurut gue ini kayaknya lagi-lagi karena didikan dari kecil. Betul. Gue merasa mungkin sekarang karena orang-orang juga udah mulai aware ya terkait si toxic masculinity ini. Yang katanya cowok tuh harus kuat, gak boleh nangis. Wow, no. Apakah cowok bukan manusia guys? Cowok manusia, boleh nangis. Kalian boleh menunjukkan apa yang kalian rasakan ke teman kalian misalkan. Karena itu loh, pernah gue baca di Instagram juga bahwa ternyata yang banyak bunuh diri juga itu adalah laki-laki. Aduh jangan sampai ya. Itu jangan sampai ya. Kenapa? Karena laki-laki itu kan selalu menyimpan semua permasalahan itu sendiri dan gak mau dianggap lemah laki-laki itu ya kan. Jadi mereka selalu mendem dan akhirnya si insecure-nya itu nambah tinggi nih ya kan. Dan itulah permasalahan yang memang kebanyakan yang dirasakan sama laki-laki. Karena gua pribadi nih ya, ketika gue punya permasalahan, ketika nyokap atau adik gue nanya gitu gimana masalah di kantor, kerjaan dan segala macam, gue selalu jawab all's good kok. Maksudnya tapi di dalam kamar gue bener-bener kayak ya Tuhan, gue harus gimana lagi ini segala macam. Akhirnya gue benar-benar terbelenggu dengan permasalahan yang memang tidak biasa gue utarakan ya kan, karena gue memang jarang sekali gue untuk nangis di sahabat gitu ya atau di depan umum tuh gue nggak bisa sama sekali. Tapi gue kalau misalnya cuma bisa nangis tuh kalau misalnya di kamar sendiri gitu. Nah itu yang benar-benar yang harus mulai kita rubah nih ya kan, untuk menceritakan apa yang lu rasakan gitu, karena impactnya benar-benar bakal ke mental health kalian sih. Oke, tapi kalau cowok tadi kan as I said before gitu, kalau cewek biasanya ke appearance ya. Karena kan suka banget tuh cewek, apalagi kalau udah ketemu ih gendutan, ih kurusan gitu. Gue kayak suka nggak ada basa-basi lain apa ya. Tapi bikin kesel gak sih yang gitu kan? Apalagi kalau meskipun gue juga udah tahu ya,
oh ya gue sempat diajarin sama salah satu teman gue yang udah lebih senior dari gue gitu ya. Ini salah satu sahabat gue untuk ngobrol-ngobrol tentang life updates gitu. Dia bilang bahwa Di kalau ada kayak gitu tuh nggak usah tersinggung. Betul. Lo justru harus memahami dia bahwa anggap aja dia tuh kayak nggak bisa basa-basi yang lain. Justru ya dia kasihan gitu, dia nggak ada obrolan lain, nggak bisa kayak buka topik yang lebih menarik kayak misalnya sekarang lagi ngerjain apa sih, sekarang lo lagi bikin apa gitu. Selalu basa-basinya tentang gendutan atau urusan doang. Kapan gitu. lu nikah biasanya gitu? Iya nggak sih? Kan udah kapan nikah, kapan punya anak, kapan anak kedua, kapan, gue pengen bahasnya kapan mati sih. Tapi astagfirullah. Coy. Tapi gue ingat juga, gue pernah ngasih motivate gitu ya sama teman gue sendiri. Jadi sorry to say nih ya buat perempuan. Jadi dia itu punya she have a big boobs, ya kan. Nah gue tuh selalu kalau misalnya dia tuh selalu insecure dengan ukuran payudaranya, dan dia tuh selalu dikatain sama teman-teman gue di lingkungan laki-laki gitu ya, lo tau gede lo gitu atau kayak segala macam. Dan gue selalu bilang lu nggak harus insecure dengan bentukan itu. Maksudnya lu ya mau gimana nggak akan bisa ditutup kan. Maksudnya lu harus proud kalau lu memang udah punya gede gitu. Lu udah punya gede ya harus ngapain dipermasalahkan. Jadi lu accept aja gitu kan, terima aja, dan akhirnya dia dari situ ya sekarang gue jadi lebih mulai biasa nih. Maksudnya ketika ada tanggapan ih gede nih emang jadi kayak gitu. Dia jadi lebih mature ya untuk menanggapi kayak komentar-komentar gitu. Karena gue juga realize sih benar bahwa kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kita ngerasa insecure, apalagi kalau dari external factor ya, kita tuh nggak bisa kontrol itu semua guys. The only thing that we can control is ourselves. Jadi the way we react aja sih. Nah kalau cowok tadi jadi balik lagi gak, biasanya insecure-nya ke apa? Kalau cewek kan lebih ke appearance. Nah kalau misalnya cowok sendiri nih ya, satu pasti ke karir dong, ya kan. Terus posisi kita udah sampai mana. Terus kedua itu biasanya nih ternyata ya, karena kemarin gue sempat nge-blast di Instastory ya kan. Itu tuh mereka biasa bermasalah dengan perut buncit. Oh ternyata tetap rata-rata appearance juga ya? Iya, perut buncit karena mereka ngerasa, maksudnya di umur 20-an 8 ke atas 30 mereka tuh udah ngerasa, early 30 itu ya? gitu kan, mereka ngerasa perut gua udah buncit, terus gimana caranya untuk menghilangkan si buncit ini gitu. Dan gue pun ngerasa jadi sekarang pola pikir laki-laki udah mulai aware terhadap bentuk tubuhnya. Ya kan kalau misalnya dulu kan ada juga yang cuek, tapi ada juga yang memperhatikan. Karena menurut gua ketika kita bisa memperhatikan bentuk tubuh kita, gimana kekurangan dan kelebihannya, itu bisa menjadi sebuah potensial untuk karir atau apanya. Ya kan kita bisa punya privilege lebih lah. Karena kan yang kebanyakan nih sebelumnya gitu kan, ketika cewek cantik, bodinya oke, pasti privilege ketika dia apply pekerjaan atau segala macam, udah cantik masuk. Sebetulnya gini loh, bukan kayak lo harus absolute gitu. Good looking gitu ya. Tapi sesimpel lo tuh rapi, lo tuh merawat diri atau lo wangi, itu kita tuh seneng deket-deket sama lo gitu. Jadi guys, bukan berarti lo harus operasi yang gimana enggak. Cuma dengan lo memperlihatkan bahwa lo tuh proper, lo tuh kayak bersih gitu, orang pasti betah sih dekat sama lo gitu. Benar. Nah selain bentuk tubuh nih, yang lebih insecure lagi dari laki-laki itu adalah keuangan. Nah mungkin tadi benar sih kata lo bilang, karena kan ini relate ya, dari looks itu bisa ke pekerjaan. Betul. Nah which is lead to a bigger problem, itu ke financial. Betul. Karena kan termasuk ke ngerempet jenjang karir tuh. Benar banget. Jadi kebanyakan nih, apalagi di almost 30 gitu ya, itu pasti mereka yang menjadi insecure itu adalah masalah keuangan. Kok gue gini-gini aja, gue udah nyobain usaha ini kok gue gagal misalkan atau segala macam. Terus juga tabungan gue kok nggak bertambah-tambah mulu. Bisa jadi nih ya, itu adalah sandwich. Sandwich gimana tuh? Jadi sandwich itu tuh jadi kayak diapit gitu kan? Kayak gue dengar sandwich generation tuh biasanya. Nah itu sandwich generation. Jadi mereka memang tulang punggung keluarga, ya kan? Mereka harus finance ke atas, finance ke bawah. Betul. Ya. Keluarga inti mereka dan juga ke parentsnya. Betul. Jadi hati-hati maksudnya untuk berkomentar tentang seseorang yang lu udah kerja banting tulang Senin sampai Minggu misalnya, kalau lu nggak bisa ngedapetin ini atau kalau lu nggak bisa beli ini segala macam. Lihat dulu, ajak ngobrol, tanya backgroundnya seperti apa. Oh iya benar-benar. Itu gue selaras banget sama statement yang bilang bahwa ya be kind, you know nothing about someone better. Ya gitu. Jadi lo
ya be nice aja gitu, karena lo nggak tahu behind the closed door tuh apa yang mereka punya problemnya gitu, permasalahan hidupnya. Jadi ya udah jangan bully, jangan ngatain gitu deh Ya guys. itulah Ya. pokoknya ya, karena kurang-kurangin lah zaman sekarang tuh memang kita harus benar-benar sebisa mungkin kita support each other. Mau teman bikin usaha, kalau misalkan kita tidak bisa beli, kita bantu mempromokan, ya kan. Terus kalau misalkan mereka lagi mulai merintis apa namanya Apa tuh? bidang baru misalkan ya, itu juga harus kita support. Atau dia baru apply pekerjaan, kita juga harus support. Jadi being a positive person lah. Benar-benar ya. Dan juga mungkin kalau dari gua sih tipsnya supaya kita nggak berlarut-larut sama insecurity kita gitu. Kita ngerasa lack di something atau kurang di sesuatu, kita jangan fokus ke kekurangan itu, tapi fokusnya di kelebihan. Betul. Gitu. Jadi ibaratnya yang kekurangannya dikubur dalam-dalam, nah kelebihan kita yang tahu kita bagusnya di situ, itu kasih makan terus sampai itu yang jadi menonjol dan jadi kelebihan utama kita. Betul, itu yang dinamakan dengan strength and weakness. Benar ya guys, kan? ya, karena semua orang pasti beda-beda kelebihan dan Betul. kekurangannya. Ada yang menonjolnya di sisi A, ada yang di sisi B, kurangnya di A, di B. Jadi ya udah, kalau semuanya sama nggak seru dong dunia. Iya dong, malah yang seru itu adalah dari perbedaan. Ketika Tuhan sudah berkehendak, ketika perbedaan itu harus disatukan, maka kebahagiaan akan berlipat ganda. Wah, luar biasa. Jadi perbanyak bersyukur ya Berbanyak guys ya. bersyukur. Benar, karena katanya ya untuk bisa kita jadi lebih adem, tentram, damai pikiran kita gitu ya, lebih bahagia adalah kurang-kurangi insecure, perbanyak bersyukur.